Habis gelap terbitlah terang. Kata-kata yang akrab di telinga kita yang identik dengan Raden Ajeng Kartini. Dalam masa hidupnya yang hanya sampai 25 tahun, Kartini menjadi figur penting dalam kemajuan pendidikan dan emansipasi wanita di Indonesia. Para wanita zaman itu yang biasanya hanya berkutat di seputar dapur dan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan, oleh Kartini diajak untuk mendobrak tradisi dan kebiasaan. Lalu, bagaimana cerita selengkapnya? Dahulu, di sebuah desa kecil di Jepara, Hindia Belanda, hiduplah seorang gadis muda yang penuh dengan semangat bernama Raden Ajeng Kartini. Dia lahir pada tahun 1879, di tengah-tengah zaman ketika perempuan di Indonesia masih terikat oleh tradisi dan norma yang menghambat. Kartini memiliki kecerdasan yang gemilang dan semangat yang membara. Namun pada zamannya, kehidupan seorang perempuan terbatas hanya di dapur dan di belakang layar. Namun, Kartini tidak merelakan mimpinya dipadamkan oleh dinding-dinding kebiasaan. Dia berjuang melawan arus, belajar diam-diam, dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan pena dan pemikirannya yang tajam, Kartini menulis surat-surat yang menginspirasi banyak orang tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan. Melalui perjuangannya, Kartini membuka jalan bagi perempuan Indonesia menuju pendidikan dan kemerdekaan. Hari lahirnya, 21 April, kini diperingati sebagai Hari Kartini, sebuah hari di mana kita merayakan keberanian dan perjuangan seorang wanita yang mengubah paradigma masyarakatnya. Raden Ayu Adipati Kartini Joyo Adiningrat, atau sering disebut dengan gelarnya sebelum menikah, yaitu Raden Ajeng Kartini, dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Kabupaten Jepara. Putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah ini dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan dan pengangkat derajat kaum wanita di Jawa. Kakek nenek dari pihak ibu Raden Ajeng Kartini adalah seorang pemuka agama di daerah Teluk Awur, Jepara. Sedangkan ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Mataram yang pernah diangkat menjadi bupati di Jepara. Sebagai keturunan bangsawan Jawa, Kartini mempunyai pendidikan yang cukup bagus dibandingkan wanita-wanita pada umumnya. Sampai usia 12 tahun, Kartini mengenyam pendidikan di ELS atau Europees Leger School, pendidikan setingkat sekolah dasar yang diperuntukkan bagi keturunan Eropa, keturunan Timur Asing, atau pribumi dari tokoh terkemuka di Hindia Belanda. Di sekolah itu, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini mulai belajar menulis surat kepada teman-teman dekatnya yang berasal dari Belanda. Salah satu teman dekat yang mendukung pemikiran Kartini ialah Rosa Abendanon. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Maka dari itu, timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa pada saat itu perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah dan sering dianggap sebelah mata. Selain menulis, Kartini juga gemar membaca. Semua genre karya tulis ia baca. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga majalah wanita Belanda yang bernama De Hollandes Lely. Kartini juga pernah beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandes Lely. Semua buku, majalah, koran-koran yang ia baca adalah karya tulis dengan bahasa Belanda. Perhatiannya tidak hanya semata-mata tentang emansipasi wanita,
tetapi juga masalah sosial umum. Kartini memperjuangkan kaum wanita pribumi dengan karya tulisnya agar mereka memperoleh kebebasan, otonomi, dan juga persamaan hukum. Walaupun sulit melawan adat dan juga kebiasaan yang telah mengakar sekian lama, Kartini tidak pantang menyerah. Ia meyakini bahwa jerih payah kecil yang ia lakukan akan berdampak besar di kemudian hari. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, yaitu Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, yang ia sudah pernah memiliki 3 orang istri. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberikan kebebasan dan juga didukung untuk mendirikan sekolah wanita yang letaknya di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Kartini mendirikan sekolah untuk wanita-wanita Jawa pertama kali pada tahun 1903. Sekolah tersebut didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan keterampilan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengejar karir dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Sekolah Kartini adalah inisiatif yang revolusioner yang membuka jalan bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Melalui perjuangannya di dalam bidang pendidikan, Kartini menjadi teladan dan inspirasi bagi perempuan di seluruh Indonesia. Karena keadaan pendidikan yang belum merata pada saat itu, para elit berinisiatif untuk mendirikan sekolah yang terinspirasi dari Kartini. Mereka kemudian mendirikan berbagai sekolah umum dan kejuruan yang meniru metode dan sistem pengajaran Barat dengan landasan cita-cita nasional. Perhatian terhadap pendidikan bagi penduduk Hindia Belanda juga datang dari tokoh kalangan Belanda. Salah satunya adalah Van de Venter. Van de Venter adalah salah satu pegiat politik etis yang melakukan sebuah gebrakan di dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1913. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Kartini yang didirikan di Belanda pada tahun 1912 dan hanya menerima siswa dari perempuan Jawa. Berkat kegigihannya, Kartini kemudian melalui Yayasan Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di daerah lainnya. Nama dari sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Nama Kartini digunakan sebagai simbol bahwa ia adalah pembaharu di dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan bagi wanita. Pada tahun pertama pembukaan sekolah ini, terdapat kurang lebih 112 siswi, mulai dari usia 7 sampai dengan 13 tahun. Setiap siswi menempuh pendidikan di sekolah ini selama 2 tahun. Kemudian sekitar tahun 1920-an, sekolah ini memiliki lebih dari 200 siswi. Lama pendidikan di sekolah ini pun berubah menjadi 7 tahun. Pada awalnya, sekolah Kartini hanya berisikan anak-anak priayi. Pengurus serta pengajar sekolah pun masih dikelola oleh para perempuan Belanda. Namun setelah keberadaan sekolah mulai dikenal luas dan semakin bertambahnya jaringan sekolah, perlahan-lahan kebijakan sekolah pun mulai berubah. Jumlah anak-anak dari kalangan menengah mulai mendaftar di sekolah ini. Selain di Semarang, Yayasan Kartini juga mendirikan sekolah Kartini di Jakarta. Sekolah ini menjadi tempat untuk anak-anak yang berasal dari kalangan menengah. Sekolah ini juga dikategorikan sebagai sekolah pribumi kelas 2. Lambat laun, kebijakan sekolah Kartini juga mengalami perubahan. Yang awalnya, tenaga pengajar adalah dari wanita-wanita Belanda. Pada tahun 1928, perempuan pribumi juga mulai dilibatkan untuk mengajar dan menjadi pengurus di sekolah tersebut.
Sebagai seorang perempuan pribumi, figur Kartini sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikirannya mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran Kartini juga tertuang di dalam surat-suratnya yang juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan putra satu-satunya yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Namun beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun karena faktor kesehatannya. Kartini kemudian dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mencetuskan ide-ide pembaharuan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Cita-citanya yang tinggi kemudian ia tuangkan dalam surat-suratnya kepada para sahabatnya. Surat-surat Kartini lalu diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. J.H. Abendanon dengan judul Door Deut Stotlik, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru yaitu Armin Pane pada tahun 1912 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.